Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena Alia. Saya akan menjelaskan pertemuan 1 tentang sistem informasi komputer. Pada pencapaian pembelajaran, pada pertemuan ini akan dijelaskan tentang bagaimana cara mengelola, menggunakan, serta memahami ilmu tentang sistem informasi. 1. Mengerti sejarah sistem informasi. Pada 3000 tahun lalu, alat menghitung bakus ditemukan di daratan Cina dan terkenal hingga ke daratan Eropa. Alat tersebut bahkan dipergunakan sampai saat ini jika dibandingkan dengan menggunakan batu maupun jari tangan. Abaskus sangat membantu manusia zaman dahulu dalam menghitung jumlah yang relatif besar. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, Abaskus sudah tidak mampu mengakomodir perhitungan yang dilakukan oleh manusia, dan Abaskus mengalami perubahan menjadi komputer. Sistem informasi merupakan sistem pengolahan informasi yang menerapkan dan menggunakan komputer sebagai perangkat untuk menyajikan informasi. Bentuk dan fungsi komputer juga banyak mengalami perubahan hingga saat ini. Asal kata komputer adalah to compute yang berarti hitung. Karena sejak awal komputer yang hanya digunakan untuk menghitung. Lalu apa bedanya dengan kalkulator? Komputer dirancang dengan dilengkapi logika untuk berhitung, namun tidak ditemukan di kalkulator. Dengan kata lain, komputer saat ini juga digunakan dalam pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Kita tidak dapat memungkiri bahwa saat ini banyak aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang berhubungan dengan sistem informasi. Sistem informasi itu sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut. A. Sistem pemesanan pesawat terbang dipergunakan pada biro perjalanan untuk melayani pembelian atau pemesanan tiket. B. Sistem penanganan penjualan kredit kendaraan bermotor dipergunakan untuk melakukan pemantauan hutang pelanggan. C. Sistem biometrik yang dapat melakukan pencegahan terhadap orang atau yang tidak berwenang memasuki rahasia atau mengakses informasi yang bersifat rahasia dengan cara melakukan analisis terhadap sidik jari atau retina mata. D. Sistem POS (Point of Sale) yang diterapkan pada kebanyakan pasar swalayan dengan dukungan pembaca barcode untuk mempercepat pemalsuan data. Pemasukan data. E. Sistem telemetri atau pemantauan jarak jauh yang menggunakan teknologi radio. Misalnya, untuk mendapatkan suhu lingkungan pada gunung berapi atau memantau gerakan pilar pada jembatan rel kereta api. F. Sistem berbasiskan kartu cerdas (smart card) yang dapat digunakan juru medis yang untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit karena di dalam kartu tersebut terekam data-data mengenai pasien. G. Sistem layanan akademis berbasis web yang memungkinkan mahasiswa memperoleh data-data akademis atau bahkan dapat mendaftarkan mata kuliah yang diambil pada semester baru. H. Sistem pertukaran data Electronic Data Interchange, yang memungkinkan pertukaran dokumen antar perusahaan secara elektronis dan data yang terkandung dalam dokumen dapat diproses secara langsung oleh komputer. E-government atau sistem informasi layanan pemerintahan yang berbasis internet. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Agnia. Terima kasih. Aku akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Iren, yaitu pengertian arsitektur sistem informasi. Arsitektur sistem informasi adalah sebuah proses pemetaan rencana akan kebutuhan-kebutuhan informasi disebut sebagai arsitektur informasi atau arsitektur teknologi informasi atau arsitektur sistem informasi atau infrastruktur teknologi informasi. Arsitektur ini dibuat dengan tujuan agar setiap bagian yang dimiliki oleh teknologi informasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan terkait strategi perusahaan. Untuk itu, arsitektur informasi memadu-madankan kebutuhan informasi, komponen yang dimiliki sistem informasi, serta teknologi-teknologi pendukungnya. Arsitektur informasi menggunakan arsitektur teknologi yang dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tersentralisasi, desentralisasi, dan client atau server. Arsitektur tersentralisasi. Arsitektur ini berkembang sejak 1960-an dengan mainframe sebagai hal yang utama. Mainframe itu sendiri adalah komputer yang memiliki ukuran yang besar dan bertujuan untuk memproses data, yang juga memiliki ukuran besar dengan ribuan terminal untuk melakukan akses data dan memiliki tanggapan yang sangat cepat dengan melibatkan jutaan transaksi. Yang kedua, arsitektur desentralisasi. Arsitektur desentralisasi merupakan konsep dari pemrosesan data tersebar atau terdistribusi.
Sistem pemrosesan data terdistribusi disebut sebagai sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi. Dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Yang ketiga, arsitektur klien atau server. Arsitektur ini menyebut sebagian sebagai klien atau sebagian lagi disebut server. Server merupakan sistem penyediaan data serta layanan yang diminta oleh klien. Fisik server biasanya berupa komputer yang terdiri dari mainframe, workstation, mini komputer, serta PC maupun perangkat lainnya seperti printer. Klien akan dapat memprosesnya sendiri, di mana pada saat klien meminta data ke server, maka server akan mengirimkan data yang diminta untuk selanjutnya data tersebut diproses oleh klien. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Karina. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi komputer merupakan sebuah perangkat lunak yang berhubungan dengan program dan terkoordinasi dari aktivitas sistem komputer. Sistem operasi juga digunakan untuk melakukan kontrol terhadap input dan output perangkat, melakukan penyimpanan, melakukan manajemen data, menerjemahkan bahasa, serta memberikan pelayanan lainnya yang berkaitan dengan hardware. Perangkat komputer membutuhkan sistem operasi ini saat memulai beroperasinya sistem, atau bisa digunakan untuk menghubungkan hardware atau software. Adapun fungsi dasar dari sistem operasi yaitu A. Penjadwalan tugas, B. Mengelola sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras program yang berbeda, C. Menjaga keamanan sistem, D. Memfasilitasi pembagian sumber daya yang dapat digunakan untuk lebih dari satu pengguna. Yang E. Penyimpanan histori pemakaian, dan yang terakhir menangani interrupt. Sekian, terima kasih. Macam-macam sistem operasi yang dikenal hingga saat ini. Yang pertama, DOS, Disk Operating System. Microsoft DOS merupakan singkatan dari Microsoft Disk Operating System, yang merupakan sistem operasi yang saat ini banyak dipergunakan pada komputer IBM, PC, maupun komputer yang lain yang kompatibel. Microsoft DOS ini merupakan sistem operasi yang cukup mainstream, dan hingga akhirnya saat ini dukungan terhadap Microsoft DOS dihentikan. DOS merupakan sistem yang sangat penting dalam berkembang sistem operasi karena DOS merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah sistem operasi. Yang kedua ada Unix. Unix lahir diawali pada saat grup penelitian yang berasal dari AT dan ATB Laboratorio, General Electric, dan Massachusetts Institute of Technology bekerja sama di bawah proyek MULTIX atau Multiplexed Information Computing System tahun 1968. Selanjutnya, Unix dikembangkan oleh dua orang peneliti yang bernama Ken Thompson dan Dennis Ritchie. Pengembangan dilakukan di bawah proyek MULTIX. Yang ketiga, Novell. Sistem operasi Novell yang kepanjangan dari Sistem Operasi Novell Network dibuat pertama kali untuk menghentikan sistem operasi Unix. Sistem operasi Novell ini penggunaannya berada di bawah DOS dan membutuhkan DOS untuk menjalankan sistem operasinya. Yang keempat ada Microsoft Windows. Microsoft Corporation merupakan organisasi yang pertama kali mengeluarkan Microsoft Windows. Awalnya Windows tidak dapat digolongkan ke dalam sebuah sistem operasi karena dalam menjalankannya Windows masih harus bergantung pada DOS. Windows diluncurkan pada saat itu hanya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh para pengguna komputer yang melakukan kegiatan secara multitasking. Yang kelima ada Macintosh. Apple Corporation merupakan perusahaan yang pertama kali menggunakan sistem operasi Macintosh. Sistem operasi ini ditunjukkan hanya untuk komputer yang digunakan untuk kegiatan desain grafis atau dikenal dengan istilah
GUI atau Graphical User Interface. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Alin Widiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar Microsoft Excel 2019. Microsoft Excel merupakan program atau aplikasi bagian dari paket Microsoft Office. Excel memiliki fungsi dalam mengelola angka berbasis spreadsheet yang berisi barisan serta kolom dalam menjalankan perintah. Saat ini, Excel menjadi software pengelola angka atau data terbaik dan terbanyak digunakan di seluruh dunia. Bagi para pengguna Excel, versi 2007 sampai 2016 akan tetap berjalan pada versi 2019. Yang selanjutnya itu langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memulai program Excel. Langkah pertama yaitu klik dua ikon Excel 2019 pada dashboard komputer atau laptop seperti gambar berikut ini. Yang kedua, klik Windows di pojok kiri bawah seperti ini. Lalu cari Excel dan klik. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Lalu pilih Black Workbox. Kemudian dia akan menampilkan gambar seperti ini. Lalu di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Yang pertama itu teller bar, menampilkan nama Word yang sudah aktif atau dibuka. Defaultnya, nama workbox Microsoft Excel adalah box 1. Quick Access Toolbar, memiliki kegunaan untuk menampilkan perintah pada Microsoft Excel serta dapat mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada Quick Access Toolbar. Yang ketiga itu Control General, memiliki fungsi dalam proses pengaturan tampilan jendela Microsoft Excel, meminimalkan, memaksimalkan, serta melakukan penutupan pada jendela Microsoft Excel. Yang keempat, menu bar, merupakan sekumpulan perintah-perintah pada Microsoft Excel. Setiap menu bar terdiri dari ribbon. Ribbon merupakan tempat perintah-perintah atau grup perintah yang sebagian besar dilengkapi dengan ikon perintah atau command button. Selanjutnya, nama box atau kontak nama, memiliki fungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif. Selanjutnya, formula bar, memiliki fungsi untuk memberikan formula pada sel atau sel yang sedang aktif. Anda juga dapat mendefinisikan nilai numerik maupun teks pada formula bar. Selanjutnya, column atau kolom, memiliki fungsi untuk menampilkan nama kolom yang diidentifikasi dengan huruf A, X, F, D. Selanjutnya, row atau baris, memiliki fungsi untuk menampilkan indeks baris pada Microsoft Excel yang diidentifikasi dengan angka. Selanjutnya, sel aktif. Sel aktif yang berarti sel yang diarahkan pada pointer komputer dan indeks sel akan ditampilkan pada name box. Selanjutnya itu tab worksheet, memiliki fungsi untuk menambah atau mengurangi worksheet serta memiliki worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja. Selanjutnya, lembar kerja Excel adalah semua sel yang ditampilkan pada workbox.
Selanjutnya, horizontal scroll bar memiliki fungsi untuk menggeser lembaran kerja ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya, vertical scroll bar memiliki fungsi untuk menggeser lembaran kerja ke atas atau ke bawah. Selanjutnya, Pager View memiliki fungsi untuk merubah tampilan lembaran kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembaran kerja. Selanjutnya, Status Bar memiliki fungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi serta rekomendasi perintah yang akan dilakukan penggunaannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar Microsoft Word. Microsoft Word juga merupakan salah satu bagian dari interaksi Microsoft Office, di mana Word memiliki fungsi dalam mengolah kata seperti membuat, mengedit, serta melakukan format dokumen. Oke, selanjutnya itu langkah-langkah untuk memulai program Word 2019. Kalian klik Windows di pojok kiri bawah, lalu ketik di situ Word, lalu kita klik, kemudian akan menampilkan dokumen seperti ini, lalu kita pilih blank dokumen, maka akan menampilkan gambar seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Oke, yang pertama itu ada Queen Access Toolbar. Queen Access Toolbar itu kumpulan tombol atau membuka dokumen baru, new, menyimpan, save, mengirimkan email, mengembalikan ke aktivitas sebelumnya, membuat tabel draw, dan sebagainya, di mana menu-menu tersebut bisa Anda sesuaikan zoom to measure dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya, dokumen teller bar. Judul dokumen yang tertulis di atas. Selanjutnya, ribbon. Terdiri dari tab home sampai share di pojok kanan, di mana dalam masing-masing tab terdapat grup kelompok subtab yang harus ikon dan memiliki fungsi yang penting untuk membantu kegiatan mengetik Anda. Beberapa tab pada ribbon seperti tab Home memiliki fungsi mengatur identitas paragraf besar, kecil, huruf, jenis for, huruf, mengatur peraratan dokumen atau naskah di MS Word, memberikan penomoran pada dokumen. Lalu, tab Insert memiliki fungsi untuk menambahkan gambar tabel bentuk benda yang beraneka ragam, persamaan matematika dan simbol matematika. Selanjutnya, tab Lawyer memiliki fungsi untuk mengatur magris naskah Anda, organisasi kertas, landscape atau portrait, ukuran layout kertas, dan sebagainya. Lalu, tab View memiliki fungsi untuk mengatur Anda melihat tempat mengetik prospek, apakah dalam bentuk utuh atau separuh. Lalu, tab Nitro PDF memiliki fungsi untuk membuat dokumen PDF dari MS Word Anda. Lalu, tempat mengetik prospektus memiliki fungsi sebagai kertas untuk menulis dokumen, untuk merubah jenis huruf font, ukuran huruf font, menambah gambar, maka bisa mencarinya pada grup yang terdapat dalam ribbon. Selanjutnya, status bar memiliki fungsi untuk menampilkan keterangan seperti jumlah halaman, jumlah kata yang sudah diketik. Lalu, pagar view dan zoom memiliki fungsi untuk mengatur tampilan dokumen dalam bentuk buku, recorder, dalam bentuk layout, atau dalam bentuk web. Oke guys, sekian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan aplikasi sebagian dari program Microsoft Office,
yang memiliki fungsi sebagai media presentasi dengan menampilkan beberapa sinder. Beberapa kalangan menggunakan aplikasi ini seperti belajar, terus bisnis, pendidikan, hingga Oke, selanjutnya itu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memulai program PowerPoint 2019. Yang pertama, klik Windows di pojok kiri bawah, lalu kita ketik PowerPoint, lalu kita klik, dan kemudian akan menampilkan gambar seperti di gambar ini. Lalu kita klik Blocks PowerPoint, lalu akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsinya. Oke, di situ kan udah ada gambarnya ya. Jadi yang pertama itu quiz toolbar. Quiz toolbar itu kayak toolbar akses cepat. Itu memiliki fungsi untuk melakukan pengumpulan terhadap perintah-perintah favorit yang bisa diedit oleh pengguna. Lalu yang selanjutnya itu Ribbon Tab Tool. Menjelajahi pita memiliki fungsi untuk mengedit materi Cinder. Tool ini mempunyai lebih dari satu tab yang dengan fungsinya masing-masing. Pada setiap tab tersedia tombol ikon yang juga memiliki fungsi beragam. Lalu ada tool counterwall, merupakan tool tambahan yang bisa kita gunakan untuk mengedit suatu objek. Lalu di sini juga ada melakukan penambahan catatan atau komentar. Selanjutnya memiliki fungsi untuk menambahkan catatan khusus yang tidak bisa dilihat orang lain. Lalu ada juga memulai Cinder Slow, memiliki fungsi untuk menampilkan materi Cinder saja. Lalu header atau Slide Rainbow. Pada layar komputer yang terlalu kecil, terkadang tampilan rainbow dapat menggunakan karena mempersempit area kerja. Lalu mengubah tampilan memiliki fungsi untuk beralih ke tampilan lain untuk menggunakan zoom jika tampilan halaman kerja kita terlalu kecil untuk dilihat. Yang lalu memutar objek memiliki fungsi untuk memutar objek.